Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi. Renungan kita hari ini, Senin 17 Juli 2023 dengan judul Memikul Beban untuk Jiwa Mereka. Ayatnya di dalam 2 Korintus 7 ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Paulus mengharapkan untuk menemui Titus di Troas dan untuk belajar daripadanya bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudara di Korintus diterima. Tetapi dalam hal ini ia sangat kecewa, sebab ia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia, yang mana di Filipi ia bertemu dengan Timotius. Pembawa kabar yang setia ini membawa kabar yang menggembirakan, sehingga suatu perubahan yang ajaib telah terjadi di antara orang-orang percaya di Korintus. Banyak yang telah menerima petunjuk yang ada dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka tidak lagi menjadi celaan kepada hidup kekristenan, tetapi memberikan suatu pengaruh yang berkuasa untuk kepentingan kesalehan yang praktis. Dalam kesukaan, Rasul itu mengirimkan surat lain kepada orang-orang percaya di Korintus, menyatakan kegembiraan hatinya, sebab pekerjaan yang baik yang dikerjakan di dalam mereka. Meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Namun sekarang aku bersuka cita, ia meneruskan, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Untuk beberapa lama, Paulus telah membawa suatu beban jiwa untuk sidang-sidang, suatu beban yang begitu berat sehingga ia hampir tidak dapat menanggungnya. Tetapi sekarang satu sebab kecemasan telah dihilangkan. Ketika kabar penerimaan suratnya kepada orang Korintus, Paulus bersorak dalam kegembiraan. Ia merasa bahwa setan tidak akan menang pada pekerjaan Allah di Korintus, dan dalam perkataan puji-pujian ia mencurahkan pengucapan syukur ke hatinya. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagaimana pekabaran di hari ini memberikan poin penting bagi kita yang menjadi ajakan kembali bahwa kita harus memiliki satu beban, satu kerinduan untuk dapat membawakan jiwa, untuk dapat menyampaikan kabar keselamatan. Sama seperti Paulus, dia memperhatikan jemaat-jemaat, saudara-saudara yang sudah dilewatkan, yang sudah ditinggalkan, dia tetap menyurati. Bila mana mereka berbalik dari iman mereka semula, maka Paulus memberikan suratnya. Namun terkadang nasihat-nasihat itu juga, karena kita percaya bahwa pekabaran yang dinyatakan lewat Paulus adalah merupakan pena inspirasi juga yang merupakan firman Tuhan. Maka saudaraku, firman itu terkadang walaupun mungkin keras tetapi dapat menyentuh dan dapat mempertobatkan. Saudaraku, inilah yang menjadi bahagian kita juga, bahwa sesungguhnya kita tidak memiliki kemampuan, tetapi jikalau kita memiliki kerinduan, Tuhan dapat pakai dalam kekurangan dan kelemahan kita pun, maka Tuhan bisa gunakan untuk dapat disempurnakan menjadi alat untuk menolong dan menyelamatkan jiwa. Semoga kita lebih menyerahkan diri supaya kita belajar untuk digunakan Tuhan dalam pekerjaannya. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur oleh karena hari ini kembali kami dapat menikmati hari yang baru yang Tuhan percayakan. Dan pada saat kami bersiap untuk melangkah dalam melakukan segenap tugas tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami sudah dibekali dengan pekabaran firman Tuhan. Sesungguhnya Bapa, di dalam segala kesibukan yang kami lakukan untuk memperhatikan hidup sekitar pribadi dan juga memelihara keluarga kami, bahwa sesungguhnya kami juga memiliki beban. Hidup kami yang sementara ini haruslah dapat dipergunakan Tuhan untuk menjadi satu cara menyebarluaskan kabar Injil, sehingga melalui kehidupan kami Bapa, orang lain melihat Kristus dan mereka dapat bersedia untuk menjadi anak-anak-Mu.
Ya Tuhan, terima kasih. Biarlah kami memiliki kerinduan itu, sehingga dalam segenap karunia talenta yang kami miliki Tuhan, yang Engkau percayakan, dapat Tuhan gunakan. Ya Bapa, kami siap untuk melakukan tugas kami hari ini. Kami mengundang kuasa Roh-Mu yang akan menuntun. Berikanlah kesehatan, kekuatan, dan juga ya Tuhan berkat yang limpah yang datangnya dari sorga. Bila mana hari ini anak-anak setelah melewati masa liburan dan akan kembali untuk memasuki dunia pendidikan mereka, yang menjadi satu sarana juga untuk mereka menempuh ilmu. Tapi kami yakin, kami percaya bahwa sesungguhnya pengetahuan yang sebenarnya adalah datangnya daripada Tuhan. Biarlah mereka akan takut akan Tuhan, sehingga pada saat mereka melanjutkan pendidikan mereka, kebenaran itu akan menjadi pengetahuan bagi mereka. Ya Tuhan, berikan keberhasilan, dan juga tuntunlah anak-anak kami dalam pertumbuhan perkembangan mereka di era teknologi yang tinggi dan luar biasa ini. Terkadang dapat menjadi satu cara setan juga untuk membuat mereka jauh daripadamu. Biarlah mereka akan tetap menyerahkan diri Bapa, dan mereka dapat meraih harapan masa depan mereka di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, inilah harapan kami di sepanjang hari ini. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.